Terima kasih berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua. Kita nyanyikan bersama-sama. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian penyembahan. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Haleluya, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, Tuhan Juru Selamat kami yang telah memimpin kami mulai kuasa Roh Kudus, karena kami milik-Mu. Dan saat bagi kami
bersukacita kami bisa ada bersama-sama di pelataran-Mu, memuliakan, mengagungkan nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang kami akan sampaikan, kiranya ini menjadi kekuatan bagi semua jemaat GPD Eklesia yang ada di Tembasian Atas dan yang ada di luar, dan semua yang mendengar, apakah melalui Toa, apakah melalui live streaming, melalui TV kabel dan melalui radio FM. Ya Bapa di surga, urapan-Mu adalah kekuatan dalam pemberitaan firman-Mu. Kami hanya hamba-Mu. Semua kami yang melayani, kami hanya hamba-Mu yang Tuhan percayakan dengan pekerjaan yang mulia dan agung ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita serukan bersama-sama. Haleluya. 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 Katakan di sebelah kiri kananmu walaupun engkau di rumah. Haleluya. 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 Ini kata surga. Bahasa surga banyak hamba Tuhan katakan. Alkitab mengangkat ini berkali-kali. Tulisan tentang kata haleluya ini luar biasa. Kata memuliakan, kata mengagungkan Allah kita sebagai pencipta langit dan bumi, dan kitalah miliknya. Kita menjadi miliknya melalui pengorbanan anak domba Allah, sehingga kepastian akan keselamatan itu menjadi kebanggaan kita. Tidak ada ketakutan bagi kita. Apakah waktu nanti kita pergi meninggalkan dunia ini, ataukah sekarang ini? Kenapa kita dijamin oleh Yesus Tuhan yang menjadi kebanggaan kita. Saudara-saudara, kita harus menyadari kita ada di akhir zaman. Bukan di awal zaman, di pertengahan zaman, tetapi kita ada di akhir zaman. Memang butuh perjuangan yang keras orang hidup di akhir zaman ini. Semua yang dinubuatkan oleh kitab-kitab dalam Alkitab, apakah melalui perjanjian lama kita jelas sekali melihat, ataukah ada dalam perjanjian baru, maka kita ada dalam zaman penggenapan nubuatan-nubuatan. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan adalah Allah yang luar biasa, adalah Theos Penustos, adalah pikiran Allah yang dituangkan dalam 66 kitab. Dan ini akan menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita, menjadi fondasi iman Kristiani kita. Gereja sedang diuji dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. COVID-19, virus corona tipe 19 yang sedang menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perdana Menteri Hongaria saudara-saudara jelas, dan istrinya terjangkit. Saya kaget, seorang yang hebat, seorang pemimpin, tapi kena juga. Pangeran yang kita sudah tahu bersama itu kena. Di mana-mana kita sedang dihantui. Tetapi jangan pernah takut. Alkitab memberi jaminan bagi kita. Kita jangan takut, tapi kita jangan pandang enteng, ya. Artinya kita jangan takut dengan virus corona, tapi kita harus hidup. Jangan anggap, oh itu kok gampang, itu kok biasa. Tidak usah hidup menurut ketentuan protap yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi kita tidak usah takut, tapi kita harus hidup benar-benar menjadi seorang yang taat, seorang yang tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan di dalam rangka kita memasuki yang namanya tatanan baru, new normal, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Di tengah-tengah situasi seperti ini ada kata yang tidak boleh hilang dari kita.
Kata apa itu? Saudara, singkat, peduli. Care dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kalau kita bersatu, kita bersama-sama, maka kekuatan kita akan menjadi satu kenyataan dan akan berakhir dengan namanya kemenangan. Di mana-mana kita akan berjumpa dengan poster bersatu kita melawan virus corona. Itu satu upaya maksimal. Tetapi di dalamnya kita harus tahu bahwa kata peduli ini sangat penting. Apalagi bagi gereja yang tentunya kita harus belajar dalam pembacaan yang saya akan bacakan dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 33. Sekali lagi Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-33 berkata sebagai berikut. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, pertanyaan Tuhan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Ayat yang ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekali lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekali lagi, belas kasihan, peduli. Yesus perintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kekristenan, iman Kristiani kita tidak lengkap kalau tidak ada unsur peduli ini. Karena ini merupakan command, perintah. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kita mundur dari pembacaan yang sudah kita bacakan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan tentang ada seorang yang dari Yerusalem sedang turun berjalan menuju satu tempat. Di tengah perjalanan dia dihadang dan dirampok habis-habisan oleh penyamun. Dan bukan cuma dirampok, dia dipukul sampai tidak berdaya. Malapetaka ini menimpa seseorang, dan tentunya kalau dia sudah tidak berdaya, maka perlu ada orang lain, ada another man, ada orang yang bukan dirinya, dia tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi melakukan karena dia tidak berdaya. Saudara-saudara, ini adalah realita hidup yang bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus peduli. Ada orang yang terkena bencana, ada orang yang jatuh dalam penyamun. Ini sebuah perumpamaan yang Yesus ingin setiap orang Kristen memahami dan melakukan sikap atau tindakan sebagai seorang yang namanya Kristen. Kita banyak melihat ada orang yang tidak berdaya dibiarkan. Bahkan dalam perumpamaan ini, orang yang pertama lewat dan hanya melewati, dia mengambil posisi menghindar dari seberang jalan. Dia lihat, oh kasihan dia sedang dalam
penderitaan, mengerang kesakitan. Siapa orang ini? Imam. Siapa orang ini? Dia pemimpin. Siapa orang ini? Dia pengkhotbah. Mungkin kalau sekarang dapat dikatakan dia pendeta. Dia adalah orang yang selalu mengajar. Imam adalah merupakan bagian dari sebuah pelayanan. Apa yang dia tujukan? Dia cuma berkata kasihan, tapi dia mengambil jalan lain, menyeberangi jalan dan lewat. Kasihan apakah menolong? Sebuah pertanyaan. Apakah membantu orang yang sedang dalam keadaan yang sakit, yang membutuhkan uluran tangan? Tidak dapat menolong. Yang kedua, Tuhan Yesus menampilkan orang Lewi, pelayan-pelayan yang melayani bait Allah. Apakah dia sama dengan imam? Ternyata juga sama. Hanya melewati dari seberang jalan dan cuma berkata kasihan. Oh, nanti orang lain Jo yang tolong. Imam dan orang Lewi yang kita tahu bersama orang Lewi itu ada di dalam bait Allah. Mereka suku yang dipisahkan berbeda dengan 11 suku lain. Suku lain mereka bertanam, mereka berburu, beternak, mereka bekerja dalam bidang yang bukan rohani. Tapi orang Lewi, dia melayani kemah, dia melayani bait Allah, dia melayani pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penyembahan kepada Tuhan Allah. Tapi ternyata imam dan orang Lewi hanya kata kasihan, hanya mengharapkan orang lain turun tangan, tapi dia sendiri lepas tangan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan bertemu dengan seorang Samaria yang kita sudah baca ayat 33, seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, tetapi ketika dia melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita bisa lihat dalam kehidupan seorang Samaria yang dianggap seorang yang level bawah. Tetapi yang kita lihat, dia mengambil orang itu, dia menolong orang itu. Dia mengobatinya dan dia bawa. Kalau sekarang sepertinya rumah sakit, tapi dulu belum seperti itu, dibawa di tempat penginapan. Kemudian dia berkata kepada pemilik penginapan, rawat dia. Tolong dirawat dia. Diberi obat, diberi semua yang dia perlukan untuk pemulihan, untuk penyembuhannya. Dan kemudian apabila uang yang aku berikan kepadamu ini kurang, aku kembali akan menggantikannya. Samaria ini adalah penduduk Palestina bagian utara dari kerajaan yang terpisah. Kita tahu ada kerajaan utara di Israel. Mereka bagian. Sejak abad 6 sebelum Masehi, pertentangan dengan orang Yahudi itu terjadi. Bahkan pada zaman Nabi Eli, mereka memisahkan dari Israel karena mereka anggap Israel telah jatuh ke dalam dosa, telah tercemar. Kita semua tahu Israel itu adalah satu suku, yang satu kerajaan yang betul-betul memiliki otoritas dan menganggap dirinya hebat. Karena ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada janji Abraham kepada mereka. Samaria ada level di bawah menurut pandangan-pandangan orang Yahudi.
Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ada di sumur Yakub? Waktu Tuhan Yesus minta, beri aku air minum. Tapi perempuan ini berkata, aduh, bukan saya orang Samaria. Yang tentunya kita sudah tahu dia menghindar, dia mau menolak untuk menolong Yesus yang sedang ada di pinggir sumur mau minum. Tapi dia tahu ini adalah Allah, inilah Tuhan. Tapi dia lakukan. Kenapa? Karena Yesus sudah membuka boroknya. Siapa engkau sebenarnya? Engkau punya suami lebih banyak kan dari yang biasanya. Engkau. Yesus buka dulu, kaget dia. Wow, kenapa ini orang ini tahu saya punya seperti itu. Keadaan saya seperti itu. Ini membuktikan bahwa dia Allah. Dia menyadari dan dia lakukan. Ada memang perbedaan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendah. Di sini Yesus angkat perumpamaan ini dengan tujuan apa? Menemplak orang-orang Yahudi yang ketika itu merasa hebat, ketika itu merasa dia lebih, ketika itu dia merasa utama. Ini hal yang kita harus semua sadari, bahwa kita jangan seperti itu. Apa artinya label Yahudi? Apa artinya kita orang Kristen? Tapi pada kenyataan kita tidak menjadi seperti apa yang melekat pada label kita, pada predikat kita orang Kristen. Kekristenan bukan teori, saudaraku, tapi kekristenan adalah praktek wujud nyata. Saya mengkhotbah tentang kasih, saya tidak punya kasih. Saya berkhotbah jangan menfitnah, tetapi mulut saya, hidup saya, cara saya, hari datang pada hari, waktu yang saya lewat ketika orang menyakiti saya dengan begitu punya power misalnya, atau dengan apa yang saya punya menghantam balik dia, fitnah pun dihalalkan. Itu bukan Kristen yang Tuhan kehendaki. Kekristenan adalah realita hidup. Jadi sehebat-hebatnya kita katakan saya orang Kristen, tapi ketika saya berbicara membuat orang tidak terberkati, membuat orang menderita, membuat orang tidak bisa bangkit dari kehidupannya, saya harus katakan saudara orang Kristen yang Yesus sampaikan seperti dalam perumpamaan ini. Saudara berkata saya orang Kristen, saya pengusaha Kristen. Tetapi dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, engkau melakukan penipuan. Engkau melakukan pekerjaanmu yang tidak benar. Harusnya absen jam 8, datang jam 9. Bahkan mungkin jam 10. Harusnya pulang misalnya jam 3 sore. Jam 1 so hilang. Tapi ketika meminta haknya, dia paling keras bicara. Sekarang dunia yang sudah modern ini, kinerja seseorang ada KPI. Itu satu performance yang menjadi ukuran. Jadi kalau produktivitasnya, hasil pekerjaannya tidak seperti yang diharapkan, tidak memenuhi ekspektasi dalam bahasa yang modern sekarang, jangan pernah berharap engkau dipromosikan. Ada banyak orang Kristen kerja malas, kerja ogah-ogahan, kerja tidak produktif, malas, tapi sepertinya seorang yang paling hebat. Tidak ada lagi yang orang seperti itu yang diharapkan untuk naik, untuk dipromosikan.
Mari kita tunjukkan prestasi. Kewajiban kita lakukan dulu, baru bicara hak. Sekarang terbalik, orang demo, orang sampaikan hak, hak, hak. Tapi kewajibannya 50%, menuntut hak 100%. Wow, ini sesuatu yang benar-benar memalukan. Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada kita, belajar kepada orang Samaria ini. Realita, labelnya orang Samaria tidak baik. Label, sekali lagi label kekristenan. Tapi kalau kekristenan realitanya seperti imam, seperti orang Lewi, hanya lihat dari jauh, menyeberang jalan dan meninggalkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, di desa kita sudah ada yang terkontaminasi dengan virus corona. Sebagai hamba Tuhan, ini satu beban. Pemerintah desa Tembasian ini satu beban. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai sesama warga, mari kita peduli, kita care, kita belas kasihan. Apa artinya label kita Kristen? Apa artinya label anggota GPD Eklesia? Tapi kita bersifat atau realita hidup kita sama seperti orang Lewi dan imam. Cuma lewat, lihat. Ada saudara-saudara kita yang sedang diisolasi untuk pencegahan sesuai dengan prosedur tetap yang sudah ditetapkan harus dijalani. Mari kita peduli, saudaraku. Anak-anak muda, saya sudah galang mereka, bergerak, mulai. Jangan kita cuma mementingkan diri sendiri. Sehebat apapun rasa egoisme kita, itu senjata yang paling ampuh yang iblis sedang lakukan untuk kita. Kita harus peduli. Label boleh label. Oh pendeta, oh pelayan. Dari mana pelayan? Dari GPD Eklesia. Oh pendeta gembala. Tapi kalau saya tidak punya belas kasihan seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria, apa artinya label gembala? Apa artinya label pendeta? Apa artinya label pelayan? Nol, saya harus katakan. Kami selalu berdoa. Setiap doa memang tugas kami supaya desa ini, semua penduduk ini diberkati Tuhan dan terlindung. Kalaupun ini adalah satu kenyataan yang kita harus hadapi, mari bersatu kita. Jangan menyalahkan, jangan mempersalahkan. Kita bersatu. Supaya apa? Supaya kita dapat menunjukkan kepedulian kita. Kepedulian kita. Compassion, belas kasihan. Ini satu senjata iblis di akhir zaman. Menyerang gereja, hilangkan kepedulian, hilangkan belas kasihan. Kita jangan persalahkan mereka-mereka itu. Malah ada uluran tangan untuk menolong. Bagaimana kita menolong? Bagaimana kita mengupayakan? Kalau dia sudah terkena kemudian kita tekan, maka imun tubuhnya akan turun, dia akan lebih parah. Kita dukung dia, kita doakan dia supaya dia kuat. Dan kalau dia sembuh, mari kita sambut dia sebagai satu pahlawan yang menang dari virus corona. Kita sambut. Ini satu beban bagi kita. Kita peduli, kita care. Kata tergerak oleh belas kasihan, compassion dalam bahasa aslinya adalah splang ni somahe, tergerak belas kasihan. Kekristenan gereja kalau sudah ada belas kasihan, wow, ke gereja yang kosong, gereja yang tidak ada artinya. Mari kita waspada, mari kita peduli. Gereja peduli, mari gereja bergerak.
Kita bergerak semua bersama-sama yang tentunya kita bersinergi dengan pemerintah yang ada di desa. Apa yang harus kita perbuat? Dalam benak saya, dalam pikiran Tuhan, what can I do for them? Apa yang harus saya perbuat bagi mereka untuk merealisasikan wujud? Saya harap setiap warga GPD Eklesia tertanam dengan kata belas kasih, compassion, peduli. Jangan biarkan mereka yang sedang terisolasi, mereka yang sedang terkontaminasi, kita seperti para imam dan orang Lewi cuma menyeberang aja, oh kasihan, tidak ada guna itu. Harus ada realita. Harus ada realita. Mari seluruh rayon-rayon, kita punya 8 rayon, bergerak. Apa yang kita harus siapkan? Kita lihat apa kebutuhan mereka. Mereka yang terisolasi tidak bisa keluar. Jangan biarkan mereka dalam tekanan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kitalah yang harus bergerak. Saya harap rayon-rayon bergerak. Kami akan buat jadwal untuk hal itu. Kita bergerak. Bukan cuma GPD Eklesia, semua kita. Siapa mereka? Jangan melihat label gereja. Siapa yang sedang berhadapan dengan persoalan ini? Kita peduli. Kita jadi orang Samaria yang Tuhan tampilkan sebagai seorang yang betul-betul memiliki kualitas iman, sebagai orang yang betul-betul tangguh dalam iman, sebagai orang yang patut dicontohi. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan turun atas desa kita. Desa kita menjadi desa yang indah. Desa Tombasian Atas Raya, Tombasian Atas 1 dan Tombasian Atas, yang Tuhan sudah tetapkan para hukum tua Ibu Trace Rawung dan hukum tua Bapak John Wall. Mari kita dukung semua, kita bergerak, semua kita bersatu. Ini jadi satu kekuatan yang membuat kita semua terlindungi dan memiliki status menjadi orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Realisasikanlah hidupmu dalam wujud peduli. Jangan kita diam. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan cuma sampai di perencanaan, jangan cuma sampai di mulut, jangan cuma sampai di hati, tapi wujud nyatakan dalam semua yang dapat kita lakukan. Bersatu akan menjadi kekuatan yang indah bagi seluruh rakyat kita. Kita mungkin berbeda. Mungkin GPDI dan gereja Gemim, gereja GSPD ada perbedaan-perbedaan, tapi itu perbedaan itu variasi. Itu bagaikan pelangi merah, kuning, biru, itu menjadi satu keindahan karena perbedaan. Tapi perbedaan yang prinsip tentunya kita semua tidak akan seperti Pak Imam dan orang Lewi. Kita memiliki kekuatan peduli. Siapapun saudara, kami peduli. Kami mengasihi saudara kita yang sedang dalam perawatan di rumah sakit akibat terkontaminasi. Engkau kami kasihi. Kami selalu doakan. Dan yang sedang diisolasi, jangan putus asa. Ini cara Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita tahu ada Tuhan, ada Allah yang ajaib, ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang dahsyat. Kita masuk dalam satu proses pembentukan iman lebih kuat. Jangan lihat dari sisi negatif, lihat positif. Walaupun mungkin dalam 14 hari engkau akan di rumah, baik, ada maksud yang indah. Lihat sisi positifnya. Kita sadari kita manusia, kita terbatas. Kita perlu beradaptasi, ada tolong menolong. Ada hal yang indah bagi masyarakat Minahasa. Kita gotong royong, kita saling peduli. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan. Gereja adalah gereja yang saling memperhatikan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Engkau ada bersamaku. Mari lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Kau ada Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bersamamu Bapa. Engkau di rumah, di depan televisi, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kita peduli. Haleluya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Jemaat, angkat kedua tanganmu. Doakan khusus saudara-saudara kita yang sedang diisolasi, supaya mereka kuat, supaya mereka bisa bangkit. Dan yang saudara kita yang terkontaminasi, Tuhan doakan khusus dia. Tuhan beri kekuatan, beri kesembuhan kepada dia. Hal ini menjadi beban kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan jawab, sembuhkan saudara kami yang sedang terjangkit dan saudara-saudara kami yang sedang diisolasi. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepada-Mu. Kami bisa mendengarkan berita firman-Mu. Satu keyakinan kami, doa kami, Engkau jawab. Saudara kami yang terkontaminasi, Tuhan jamah dia. Saudara-saudara kami yang sedang dalam isolasi, Tuhan beri kekuatan. Ajar mereka supaya tunduk taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua masyarakat yang ada, Tuhan tolong. Firman-Mu sudah disampaikan, kiranya menjadi kekuatan baru bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap dia yang mendengarkan berita firman-Mu.
Dan satu keyakinan kami, bahwa situasi apapun tidak akan menyurutkan iman kami, tidak melemahkan iman percaya kami. Situasi yang seperti ini akan kami lebih kuat, kami lebih berpegang teguh kepada janji ilahi, janji penyertaan, janji perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan dan kami akan mempersembahkan persembahan. Kiranya persembahan kami akan menjadi berkat bagi kami. Ucapan syukur karena sudah tolong, Tuhan sudah tolong, karena ulang tahun, karena pertolongan dan berkat lain juga. Orang yang memuliakan Allah akan diberkati, diperhatikan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang mengembalikan milik-Mu dengan baik dan benar. Tingkap langit di surga dibukakan dan dicurahkan berkat sesuai dengan janji firman-Mu bagi setiap orang yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Oh, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rohani. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman kita pada minggu ini seperti biasa hari Senin, jangan lupa ada doa pelwab, doa rantai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian pada hari Rabu ada doa atau ibadah kelompok, Kamis juga ada ibadah kelompok, dan pada hari Jumat jangan lupa ada doa dan puasa. Dan jam 3 sore ada ibadah pelnap lewat TV kabel dan radio FM. Dan pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 7 malam dimulai. Inilah pengumuman, dan ayat mas kita diambil dari 2 Tawari 26 ayat yang kelima. Saudara baca masing-masing di rumah. Dan yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini tanggal 21 Juni Bapak Redmond Mokodompis, 21 Juni Samuel Mundung, 23 Juni Ibu Trace Lela Mamoto, 24 Juni Ibu Joy Susanto Lela, 25 Juni Ibu Heni Momongan Mundung, 26 Juni
Indra Irman Ardi Lela. Dan yang berhari ulang tahun pernikahan tanggal 22 Juni, keluarga Agus Mundung Kawung. 23 Juni, keluarga Joni Lumanto Asa. Inilah saudara-saudara yang berulang tahun, keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu yang berjalan ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah raya kita Jemaat GPDI Eklesia Tombasian Atas dengan doa. Kita nyanyikan satu pujian. Saudara di rumah, ambil sikap berdoa. Engkau berdiri dari tempat dudukmu, kita akan berdoa dan doa berkat. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Lebih dari itu kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami bisa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan pada saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit di mana saja mereka berada. Antara lain kami berdoa untuk Ibu Reni Hasanuddin Mamoto. Jamah terus akan ibu ini. Sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Demikian saudara-saudara yang lain yang tidak kami sebutkan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang akan melawati mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian jemaat Tuhan yang sedang susah, yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang dalam masalah, selesaikan persoalan-persoalan mereka. Mereka punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang dapat menyelesaikan setiap masalah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai pemerintah yang ada di desa-desa. Lebih khusus Desa Tombasian Atas Raya. Desa Tombasian Atas 1 yang dipimpin oleh Bapak Joni Wower. Desa Tombasian Atas yang dipimpin oleh Ibu Treis Rawung, Sarjana Teknik. Seluruh perangkat-perangkat yang ada, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan untuk kebaikan Desa Tombasian Atas Raya ini. Demikian juga kami berdoa buat dokter, perawat, Polri, TNI, dan juga relawan-relawan yang bekerja. Mereka berada di garda depan melawan akan COVID-19 ini. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Berikan mereka kesehatan.
Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan di dalam mereka bekerja, melayani, menyelamatkan orang-orang dari COVID-19 ini. Apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Pelayanan yang indah bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa buat gereja-gereja yang ada di desa Tombasian Atas Raya ini. Tokoh-tokoh agama Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Allah akan terus menjadi milik mereka. Jauhkan dari sakit, jauhkan dari celaka, jauhkan dari bencana, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Perlindungan Allah yang akan menjadi milik mereka, keluarga mereka dilindungi, dipagari dari hal-hal yang dapat merusak keluarga-keluarga kami. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk beribadah. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Angkat kedua tanganmu. Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menjadi milik kami semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mohon diperhatikan jam 5 sore ketua-ketua rayon dan hamba-hamba Tuhan untuk kumpul di gereja jam 5 sore. Mohon semua ketua-ketua rayon untuk memperhatikan akan hal ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Panji Yosua yang dengan setianya setiap ibadah mereka menjaga keamanan yang ada di sekitar gereja GPDI Eklesia Tombasian Atas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya.